Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, dengan tema antisipasi Balai Veteriner Lampung dalam penyebaran penyakit LSD, Lumpy Skin Disease di Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Hewan Hasan pada sesi pertama. Kita saat ini berada pada sesi kedua. Pak Dr. Hewan Hasan, ini memang perlu dijelaskan juga apa sih penyakit LSD itu, ciri-cirinya dan sebagainya. Itu silakan. Betul, tadi ya kita langsung karena dari PMK jadi mas sampai kami terjadi LSD, Lumpy Skin Disease. Memang ini kan termasuk kalau sekali lagi kita penyakit baru baru masuk di Februari 2022 dan memang sudah dideklar itu memang kita masuk LSD. Jadi LSD ini memang penyebabnya virus itu. Ya mungkin seperti sama dengan PMK, sama dengan COVID. Ya cuma mungkin beda semacam genusnya ya, itu agak beda yang LSD itu. Memang LSD ini itu memang yang paling menonjol ya gejalanya yaitu kayak bentol-bentol di leher, di kaki, di badan, mungkin di ambing, itu pada bentol-bentol itu yang dengan diameter 1 sampai 7 cm itu diameternya itu, yaitu bentol-bentol gitu namanya itu. Cukup banyak juga itu. Iya, biasanya diawali dengan demam dulu, suhu mungkin bisa di atas 40 derajat. Nah, setelah itu nanti ada bentol-bentol. Nah, terus biasanya akan menyebar itu nanti. Nah, itu kalau memang bentolnya atau itu kropengnya itu nanti terhisap oleh vektor yang tadi nyamuk, lalat, caplang, terus nanti hinggap di sapi yang lain. Nah, itu juga langsung menular. Makanya biasanya ya satu kandang misalnya satu kena, dengan sendirinya juga akan yang lain juga akan kena, karena kan jelas karena ya bisa penyebaran langsung bisa antar sapi sendiri atau antar ternak sendiri. Sekali lagi LSD ini memang kalau yang PMK kan bisa sapi, bisa kerbau, bisa kambing, bisa babi ya. Kalau yang di LSD ini memang mayoritas itu memang di sapi dan kerbau yang paling banyak kasusnya. Yaitu jadi bisa menular itu mungkin antar sapi, kemudian bisa lewat vektor. Kemudian bisa yang tadi itu biasanya bisa vektor itu lewat pada waktu transportasi. Jadi sapi yang kena LSD, kemudian diangkut pakai alat angkut, kemudian di situ sekali lagi masih ada vektornya, apakah lalat, apakah yang masalah caplak tersebut yang namanya itu ya serangga ya. Itu kan mungkin nempel di truk. Lah kemudian itu nanti biasanya kan truk tersebut kadang kan memang sama peternak atau sama belantik itu kan tidak didisinfeksi, tidak dibersihkan, tidak ya akhirnya kan di di alat angkut tersebut masih ada vektor-vektor itu, yang itu makanya ini paling banyak LSD memang itu dari lalu lintas. Penyebarannya itu memang dari lalu lintas mayoritas itu. Yaitu soalnya kan jelas pergerakan sapi ini itu jelas sangat mobile, apalagi kayak yang sekali lagi memang diawali dari Sumatera Selatan. Memang sebetulnya Sumatera Selatan kan nggak terlalu mobile. Memang sebetulnya yang mobile itu di Lampung ini, soalnya kan harus mengirim sapi ke Batam, kemudian ke Bangka Belitung, kemudian ke Kepulauan Riau, mungkin kemudian ke Jakarta gitu. Yaitu memang ini tantangan betul. Ini nanti kalau misalnya itu tidak terkendali dengan baik, pasti akan menyebar kemana-mana. Terus aja saat sekarang termasuk di Banten, kemudian Jawa Tengah,
Jawa Timur juga sudah menyebar. Iya, kayak Jawa Tengah itu 35 kabupaten, sudah 19 kabupaten kota kena itu yang anu. Demikian juga dengan Jawa Timur, memang ini memang betul-betul Masya Allah, memang ini cobaan bagi kita semua. Sekali lagi ini mudah-mudahan segera bisa tertanggulangi dengan baik. Ya walaupun sekali lagi kalau kasus-kasus yang sudah pendahulu kita ya, yang kayak di Riau itu bisa langsung tervaksin, akhirnya kan memang bisa, segera melandai dan kasusnya mungkin segera mengecil atau jarang terjadi. Memang yang agak kan yang ini yang Jawa Tengah, Jawa Timur ya, mereka populasinya banyak, mereka banyak yang kena, itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kalau tim-tim di lapangan itu mereka pada sigap, ya kalau sudah dalam sakit kan nggak mungkin divaksin, ya memang akhirnya ternyata ada beberapa obat yang alhamdulillah bisa cepat untuk menyembuhkan. Jadi insya Allah tidak usah panik para peternak. Betul memang LSD ini itu cepat nyebar, tapi insya Allah juga bisa cepat ditanggulangi. Memang tapi Mas sekali lagi juga tidak bisa langsung sembuh begitu saja. Memang kadang mungkin butuh bertahap, ya mungkin bisa 2, 3, 4 kali untuk memang biasanya kan kalau kasus yang ada ini kan bisa diinjeksi atau disuntik pakai ivermectin ya. Nanti kan ya ada Ivomec, ada yang lainnya, itu artinya ya yang jelas bahan aktifnya ivermectin itu alhamdulillah itu lumayan bagus itu untuk itu menangani LSD itu jadi yang yang sudah berkerupeng-kerupeng itu dan sebetulnya misalnya itu masih bentol 1-2 itu ternyata pakai methylene blue yang kalau beli mungkin di obat-obat di ikan itu ada. Itu ternyata kalau bisa langsung ditangani pakai itu bisa alhamdulillah itu satu itu nanti bisa nggak nyebar dan biasanya langsung mengecil dengan itu yang methylene blue yang harganya nggak terlalu mahal, paling sekitar 20.000 itu. Campur dengan air, dini lah langsung diminumkan atau ada yang mungkin disiramkan. Ya itu ternyata alhamdulillah itu bisa tertangani dengan baik. Dan misalnya yang sudah mungkin mengeropeng ya mungkin bisa pakai hidrogen peroksida, memang itu untuk mematikan jaringan. Nah itu nanti terus akhirnya kan terus sembuh yang itu. Sebetulnya sekali lagi memang LSD ini nyebar, tapi sekali lagi insya Allah bisa terobati dengan baik dan tidak membutuhkan obat yang mahal. Tapi sekali lagi sebetulnya lebih efektif kalau vaksin. Tapi vaksin itu kan untuk yang ternak-ternak yang masih sehat, itu memang perlu divaksin. Dan memang kondisinya memang terus saja vaksin ini ya kesediaan pusat itu terbatas, akhirnya memang ya itu. Tapi alhamdulillah Lampung ini karena aktif, sehingga walaupun itu mungkin agak belakangan kena, yang lain kan sudah di tahun 2022 ya, Agustus September sudah pada kena itu yang itu karena di sini memang betul-betul aktif. Alhamdulillah ini yang sekarang aja kemarin dapat 10.000 itu, alhamdulillah 10.000 dosis ya, walaupun memang sementara memang populasi kita kan memang ini kan di atas 800.000 yang memang ya kami sih ya waktu kami kemarin dialog waktu dengan karantina itu ya jelas pemerintah ya kondisinya kan jelas anggaran terbatas karena kemarin memang habis terkuras 3,4 triliun yang PMK itu. Lah itu kan akhirnya untuk ya beli vaksin lagi yang dengan jumlah besar ya pasti memang ada skala prioritas. Soalnya kan ya Kementerian Pertanian itu ada 11 eselon 1, mereka juga butuh anggaran ya kan ya akhirnya ya memang alhamdulillah masih lumayan lah anggaran di Jen PKH. Tapi sekali lagi kan harus dibagi-bagi gitu. Nah itu makanya sih kalau kami yang berharap misalnya yang peternak-peternak mandiri yang besar, karena saya kira Lampung itu banyak ternyata yang ada di atas 100 ekor, di atas 150 ekor. Betul. Lebih baik udahlah. Sekarang kan banyak perusahaan
yang mereka sudah menjual vaksin. Tinggal nanti beli vaksinnya kerjasama dengan dinas. Supaya pihak dinas untuk menyuntikkan. Soalnya kan ya kalau suntik kan nggak bisa sendiri ya. Itu kan Pak harus. Dokter, itu soal penularannya seperti kata Pak Dokter bisa langsung, bisa tidak langsung itu. Ya betul-betul ya itu. Yang pakai vektor nyamuk, itu cukup rentan juga penularan itu ya. Ya itu memang yang yang kenapa cepat sekali itu nyebar memang karena vektor tersebut yang ada nyamuk, ada lalat, ada caplak itu yang itu. Makanya sih kalau himbauan kami lebih baik kandang-kandang dari para peternak tersebut itu betul-betul dipelihara, betul dibersihkan. Ya pakai lewat-lewat yang kalau ada alat untuk disinfeksi, saya kira ada beberapa zat yang itu sebenarnya akan tersedia banyak di lapangan untuk disemprotkan supaya vektor tersebut mati. Dan mungkin juga pakai yang tradisional, misalnya itu pengasapan, itu juga akan mengusir para vektor-vektor tersebut itu, yang nyamuk, lalat, caplak itu yang sekali lagi ini nggak usah terlalu khawatir lah. Sekali lagi insya Allah kalau misalnya kandangnya dalam kondisi bersih, biosecurity-nya bagus, kemudian sapi dipelihara dengan baik, insya Allah vektor tersebut itu tidak ke kandang tersebut seperti itu. Jadi nggak terkena penyakit LSD. Betul ya. Pak Dokter, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini siap. menarik topiknya nih Pak Dokter. Siap.